Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asmarita, NIM 859781337. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka Palembang, Salut Pangkalan Balai. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya 9 guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan tutor Bapak Eko Arianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kegiatan belajar 1 itu bilangan berpangkat. Contoh bilangan berpangkat adalah 5 pangkat 2, itu 2-nya di atas, dalam kurung min 3 pangkat 7, 0 pangkat 9, dan seterusnya. Lambang bilangan 2, 7, dan 9 dinamakan pangkat. Angka-angka 5, min 3, dan 0 dinamakan bilangan pokok. Sekarang, coba perhatikan tabel berikut. Bentuk bilangan berpangkat 5, yang di atasnya ada 2, itu dibaca 5 pangkat 2. Ini terdiri dari 2 faktor. Kenapa 2 faktor? Karena itu pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 2, berarti bilangan pokoknya kita kalikan 2 kali, 5 dikali 5. Dan nilainya itu 25. Yang kedua sama, dalam kurung min 3 pangkat 7. Berarti kita baca negatif 3 pangkat 7. Faktornya itu ada 7. 7 faktor. Yang terdiri dari min 3 dikalikan sebanyak 7 kali. Dan hasilnya itu min 2187. Begitu juga di nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya itu pangkat 0 dan negatif. Jika A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka negatif N adalah bilangan bulat negatif. Maka A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh 3 pangkat 0 itu sama dengan 1 nilainya. Kalau 3 pangkat negatif 1 itu 1 per 3 pangkat 1 dan hasilnya tetap 1 per 3. Pangkatnya kita hilangkan karena 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya ada formulasi bilangan berpangkat. Yang pertama itu ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 5 itu ada 5 faktor. Kenapa 5 faktor? Karena pangkatnya 5. Terus yang 2 pangkat 1 terdiri dari 1 faktor karena pangkatnya 1. Jadi kalau 2 pangkat 5 itu 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Dan dikali 2, kalau 2 pangkat 1 cuma 2. Hasilnya tetap 2. Kita hilangkan pangkatnya 1. Jadi pengelompokannya itu ada 5 faktor ditambah 1 faktor, jadi faktornya ada 6. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, jadi kita ambil nilainya 2 pangkat 6. Sama juga seperti yang nomor 2 itu 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2. Jadi kalau 2 pangkat 6 itu terdiri dari 6 faktor. Maaf ini salah. Dari 6 faktor. Dikali 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu terdiri dari 2 faktor. Jadi 6 ditambah 2, faktornya 6 tadi ditambah sama 2 faktor tadi jadi 8. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, kita nilaikan 2 di pangkat 8. Begitu juga seterusnya. Berikutnya itu ada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok tetap dan perpangkatan bilangan berpangkat.
Kita ambil contoh 1, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 1. Nah, penulisannya bisa juga dengan cara 5 pangkat 7 per 5 pangkat 1. Itu sama-sama pembagian. Cara penulisannya saja yang berbeda. Jadi nilainya 5 di pangkat 7 dikali 5 min 1. Karena itu pembagian, jadi kita kalikan. Hasilnya 5 pangkat 7 dikurang min 1. Kita karena bilangan pokoknya sama-sama 5, jadi kita ambil 5 saja. Pangkatnya kita kurangkan. Jadi hasilnya 5 pangkat 6. Kenapa 5 pangkat 6? Karena pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi 7 kurang 1 itu 6. Bilangan pokoknya sama, kita ambil 5. Satu saja yang ditulis. Sama seperti yang lain, begitu juga. Terus kalau di dalam kurung 2 pangkat 1, terus di luar kurungnya pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat 1 itu dikalikan sebanyak 3 kali karena ada di luar pangkat 3. Nah, jadi kita ambil kalau 2 pangkat 1 itu berarti tetap 2 hasilnya karena 2 dikali 1 jadi 2. Berbeda kalau 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Kita kalikan faktornya berarti 2 kali. 2 kali 2 jadi 4. Ini 2 pangkat 1 jadi hasilnya tetap 2. Ini juga 2, ini juga 2. Kita kalikan. Nah, pangkatnya kan ada 3, jadi 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, kita langsung saja tulis 2 dipangkatkan 3. Pangkat dari perkalian dan pembagian suatu bilangan. Contoh 1 itu dalam kurung 2 kali 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, karena di luar kurung ada pangkat 3, maka bilangan pokoknya maka bilangan pokoknya kita samakan pangkatnya semua 3. Jadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sama 5 pangkat 3. Sama juga dengan contoh nomor 2 itu ada dalam kurung A kali B kali C, tutup kurung pangkat 8. Jadi kita tulis A pangkat 8 dikali B pangkat 8 dikali C pangkat 8 karena di luar ada pangkat 8. Pangkat dari perkalian dan pembagian suatu bilangan. Contoh, jika contohnya seperti ini, jadi pangkatnya kita tetap pangkatkan 2. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sama juga nomor 2 itu kalau dalam kurung 2 per 5, tutup kurung pangkat 6, berarti bilangan pokoknya kita sama-sama pangkatkan dengan 6. 2 pangkat 6, 5 pangkat 6. Seperti itu juga nomor 3, jika di luarnya pangkat min 1, berarti kalau di dalam kurung 3 per 5 pangkat min 1, maka sama dengan 1 per 3 per 5. Hasilnya 5 per 3. Pangkat bilangan pecahan. Kalau bentuk seperti ini berarti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Dan dalam kurung A pangkat M di luar tutup kurung pangkat N, maka hasilnya itu A pangkat MN. Untuk M dan N bilangan bulat. Selain itu juga M dan N itu bisa dibilang bilangan pecahan. Berlaku juga untuk bilangan pecahan. Contohnya M sama dengan P per Q dan N sama dengan R per S. Dengan P, Q, R, S bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0 dan S tidak sama dengan 0. Masih pangkat bilangan pecahan.
Nah, di sini ada jika M sama dengan sama dengan 1/2, maka itu pangkatkan 1/2 kali A pangkat 1/2 sama dengan A pangkat 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan hasilnya A, karena 1/2 ditambah 1/2 kan sama. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi atau menjelaskan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.